Ya, Allah berfirman dalam hal tersebut, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, saudara, siapakah Nabi yang begitu istimewa ini? Yang ayat demi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keagungan kepribadiannya dan ketinggian kedudukannya. Tidak lain dan tidak bukan Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saudara, Nabi yang agung ini, Nabi yang mulia ini, Nabi yang istimewa ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara membangun hubungan antara kita dengan Allah, hablum minallah, dan antara kita dengan sesama umat manusia, hablum minannas. Bahkan hubungan antar umat manusia yang diajarkan oleh Nabi untuk kita bangun tidak terbatas hubungan antar orang yang beriman, tidak terbatas hubungan antar orang Islam, bahkan hubungan dengan umat beragama apapun. Karena itu mari kita lihat bagaimana Nabi kita dididik, dituntun, dibimbing oleh Allah untuk membangun hubungan dengan umat beragama. Pertama, saudara, Allah mendidik Nabi dengan firman-Nya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Ini yang pertama. Artinya Allah membimbing nabinya juga untuk umatnya semua bahwasanya kita umat Islam tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam, tidak boleh menteror, mengancam umat lain untuk masuk Islam, tidak boleh menipu, menjebak, membohongi, mengiming-iming orang lain untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh melakukan cara-cara licik, cara-cara jahat untuk menjebak, memperangkap orang lain masuk ke dalam ajaran Islam, seperti menggunakan hipnotis agar orang masuk Islam, haram. Atau seperti melakukan program hamilisasi. Tahu hamilisasi? Abu? Hamili. Buntingisasi. Maksudnya apa? Dengan sengaja kita membuntingi perempuan-perempuan kafir supaya terpaksa kawin dengan kita dan terpaksa masuk agama kita. Allah. Haram. Allah. Kenapa semua itu tidak diperkenankan? Karena Islam bukan agama obralan, Islam bukan agama murahan, Islam bukan agama rendahan, tapi Islam agama yang bermartabat, terhormat. Islam tidak memperkenankan untuk kita melakukan cara-cara licik dan jahat untuk memaksa orang lain masuk Islam. Begitu saya tanya, ajaran Islam indah tidak? Ya. Bagus tidak? Bagus. Mulia tidak? Ya. Cinta tidak kepada Islam? Ya. Bangga tidak jadi orang Islam? Ya. Alhamdulillah. Ini kita punya agama, saudara. Jadi mana boleh kiai ngajarin anak muda, buntingin orang Kristen. Boleh nggak ngajarin begitu? Ada kiai ngajarin begitu? Kalau ada kiai ngajarin begitu, kiai sesat. Betul? Betul. Betul? Iya, nggak ada. Islam agama mulia. Jangan maksa-maksa. Cukup
berdakwah memperkenalkan kepada orang di luar Islam, inilah Islam. Mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Enggak mau masuk Islam, kita tidak paksa. Betul? Makanya orang-orang non-Islam yang ada di Angke ini kita ajak, mau selamat dunia akhirat, ayo masuk ke dalam ajaran Islam. Anda mau bahagia senang dunia akhirat, ayo masuk ke dalam ajaran Islam. Kira-kira jelas tidak? Udah paham semua? Udah paham boleh pulang? Yang udah paham loh? Paham belum? Belum. Ibu paling depan gak paham-paham. Ibu paham loh? Paham daripada dibilang goblok. Mudah-mudahan semua paham. Amin. Baik. Yang kedua, Islam sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabi, tidak boleh menistakan, tidak boleh mencaci maki agama lain, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Luar biasa kata Allah dalam ayat ini. Hei umat Islam, hei orang beriman, dalam ayat ini Allah nyatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian mencaci maki, mencela, melecehkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan kau hina agamanya, jangan kau hina ajarannya, jangan kau caci maki Tuhannya. Gak boleh untuk kau mencemoohkan umat beragamanya. Kenapa? Sebab kalau kau hina agama mereka, fayasubullah kata Allah, nanti mereka mencaci maki Allah. Adwan bi khairi ilmin, dengan penuh permusuhan tanpa ilmu pengetahuan. Subhanallah. Masya Allah. Jadi dalam Islam boleh tidak mencaci maki agama lain? Boleh tidak mencela agama lain? Boleh tidak mencerca agama lain? Kalau begitu Islam agama indah tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak sebagai orang Islam? Alhamdulillah. Saudara, enggak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Bahkan Nabi bersabda dalam satu hadis, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa di antara umat Islam yang mengganggu orang kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Orang kafir yang hidup di negeri Islam, yang tidak mengganggu umat Islam, saudara. Dia jadi warga yang baik, dia hidup bersama umat Islam, dia hidup bermasyarakat, ikut menjaga keamanan, patuh kepada aturan, saudara. Kata Nabi, man adza dhimmiyan, barang siapa ada orang Islam yang mengganggu kafir dhimmi, yang tidak mengganggu umat Islam, fa ana khasmu, maka aku akan jadi musuh dia. Khasamtuhu yaumal qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Allah. Masya Allah. Pak, Bu, tidak ada satu agama pun di atas muka bumi, tidak ada yang ajaran toleransinya seperti ini, saudara. Tidak ada. Cuma Islam yang punya. Bayangkan Nabi mengancam umatnya sendiri, hei umat Islam, kalau kau ganggu agama lain tanpa alasan yang benar, aku musuhi kalian. Masya Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, mau dimusuhin Nabi? Mau dimusuhin Nabi? Mau jadi musuh Nabi? Betul. Jangan coba-coba ganggu agama lain, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, kalau gitu Islam indah tidak? Islam toleran tidak? Islam terhormat tidak? Islam bermartabat tidak? Islam agung tidak? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi! Sallallahu alaihi. Itu Islam, saudara. Jadi apapun yang ada di sekitar kita selama tidak mengganggu
tidak boleh kita ganggu mereka, saudara. Baik, saya tanya sekali lagi semua yang ada di sini. Apakah boleh kita maksa orang lain masuk Islam? Apakah boleh kita ancam orang lain masuk Islam? Apa boleh kita teror orang lain masuk Islam? Apa boleh kita jebak mereka? Apa boleh kita tipu mereka? Apa boleh kita iming-imingkan supaya mereka masuk Islam? Apa boleh kita celah agama mereka? Apa boleh kita hina ajaran mereka? Apa boleh kita cemoohkan Tuhan-Tuhan mereka? Apa boleh kita ganggu mereka? Kalau begitu Islam toleran tidak? Islam mulia tidak? Islam agung tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Itulah ajaran Islam. Baik. Jadi dengan demikian, tidak kita ragukan bahwa Islam sangat menghargai perbedaan agama. Betul? Betul? Tapi hati-hati dengan penodaan agama, saudara. Islam tidak mentoleransi penodaan agama. Karenanya Islam tidak akan pernah mentoleransi aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam, saudara. Tidak. Kenapa? Karena ini bukan perbedaan agama, tapi ini adalah penodaan agama. Oh, ada yang bertanya, Habib, kenapa kita bisa toleransi dengan Protestan, dengan Katolik, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu? Kenapa kita tidak bisa toleransi dengan Ahmadiyah? Kenapa? Sekalipun Ahmadiyah kafir, Kristen juga kafir, Katolik juga kafir, Protestan juga kafir, Buddha dan Hindu juga kafir, Konghucu juga kafir. Kenapa orang-orang kafir ini bisa kita toleran, kok Ahmadiyah tidak bisa? Capek deh. Tenang Bu, tenang. Kan jawabnya mesti mikir. Saya tanya, jawab pakai otak apa pakai dengkul? Otak. Dengkul apa otak? Otak. Iya, kalau pakai otak begini. Kalau pakai dengkul begini. Dengkul yang dipegang. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu dalam pandangan Islam kafir asli. Sedangkan Ahmadiyah kafir kejadian. Kafir asli dan kafir kejadian beda. Kalau kafir asli, orang kafir yang punya ajaran tersendiri, yang dia tidak menodai agama lain, dia nggak ngobok-ngobok agama lain. Dia punya ajaran sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri, platform sendiri. Yang seperti itu kita toleransi, kita hargai sebagai umat beragama. Sedangkan Ahmadiyah kafir kejadian siluman. Yang dia menciprat ajaran Islam, kemudian dia ubah-ubah, saudara. Rukun Islam kita diambil, rukun iman kita diambil, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua diambil, kemudian diobok-obok, diubah-ubah, saudara. Ini namanya penodaan agama. Nah, sekarang saya tanya, penodaan agama apa boleh ditoleransi? Bisa. Mana dalilnya? Saudara, dulu di zaman Nabi ada nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Anasi. Di negeri Yaman, Nabi tulis surat kepada kaum muslimin di negeri Yaman. Al-Aswad Al-Anasi, dukun berkulit hitam yang mengaku sebagai nabi, suruh dia tobat kepada Islam. Kalau dia tidak mau tobat, bunuh. Nabi yang suruh, saudara. Akhirnya masyarakat Yaman minta kepada yang bersangkutan untuk tobat. Ternyata dia tidak mau tobat.
Kemudian seorang pemuda yang bernama Fairuz maju tampil ke depan, dia tebas batang leher orang yang mengaku Nabi tadi sudah. Begitu dibunuh, dikabarkan kepada Nabi di Madinah, Nabi memuji sang pemuda, saudara. Nabi puji. Sekarang saya tanya, kalau yang ngebunuh Nabi palsu dipuji oleh Nabi, berarti ngebunuh Nabi palsu boleh tidak? Boleh tidak? Wajib. Jadi kita lihat di Indonesia banyak muncul Nabi palsu, betul? Betul? Di Garut aja ada 3, ada Nabi Sensen, Nabi Nur Rahim, sama Nabi Sukiman. Itu baru Garut doang, saudara. Sukabumi nggak mau kalah, ada Nabi Edi. Nabi Edi. Kita dengar nama Nabi enak-enak, Nabi Adam, enak gak? Nabi Ibrahim, enak gak? Nabi Musa, enak gak? Nabi Muhammad, enak gak? Nabi Edi. Tukang es. Jadi ada nanya, Habib, kenapa sih banyak yang ngaku Nabi? Ya lu nggak bunuh. Jadi gara-gara nggak dibunuh, jadi banyak yang ngaku Nabi, betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang ngaku Nabi terus dibunuh, mayatnya besok ngegeletak, ada yang berani ngaku Nabi lagi? Ada yang berani ngaku Nabi lagi? Orang angke dari dulu udah diagain dari dulu. Saya masuk angke ini dari tahun 90, betul? Betul? Dari dulu udah diajarin, betul? Udah kerjain. Udah yang ngaji doang sih. Makanya pulang dari sini asa golok yang tajam. Setuju? Setuju? Kalau ada ngaku Nabi nggak usah banyak ngomong. Nggak mau obat. Udah, setuju gak? Berani gak lo? Berani? Betul? Akbar! Allahu Akbar! Kalau udah dibunuh atau nggak berani ngaku lagi. Diujil, ngomong. Ini gara-gara nggak dibunuh dan pada ngaku Nabi. Nah kalau dia diemin bahaya. Besok ada Nabi Bejo. Akhirnya di Jakarta ada Nabi Untong. Kemudian di Padang ada Nabi Uda. Di Batak ada Nabi Ucok. Kacau semua, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya nggak boleh didiemin, jangan ngaku-ngaku Nabi, udah habisin aja. Setuju gak? Setuju gak? Alhamdulillah, Habib kajiannya jangan keras-keras, emang mesti keras. Nah, agama kita dihina, saudara, bagaimana nggak keras, betul? Bu, Nabi palsu disuruh toh, lu nggak mau tobat? Kasih makan. Alhamdulillah. Jadi saudara, itu yang mesti kita pahami. Ada tokoh nasional belain Ahmadiyah, Ngarep. Pengen dipenggal. Ada orang disebut Kiai bela Ahmadiyah juga, Kiai Bagong. Kayaknya. Tahu Bagong? Ada orang Solo di sini. Ayo tanya orang Solo, apa tuh Bagong? Apa tuh Bagong? Tahu loh. Kiai bela Ahmadiyah, namanya Kiai Bagong. Kayak penjilat. Jadi kalau ada RT bela Ahmadiyah, RT. RW bela Ahmadiyah, RW. Lurah bela Ahmadiyah, lurah. Camat bela Ahmadiyah, camat. Wali kota bela Ahmadiyah, wali kota. Gubernur bela Ahmadiyah, gubernur. Bupati bela Ahmadiyah, bupati. Tentara bela Ahmadiyah, tentara. Polisi bela Ahmadiyah, polisi. Menteri bela Ahmadiyah, menteri. Presiden bela Ahmadiyah, presiden. Allahu Akbar! Ahmadiyah, Kiai. Habib bela Ahmadiyah, Habib. Habib Bagong. Ini sebelah sini sentimen nih. Bu, saya nanya kenceng. Tempat Ahmadiyah tentara, jawabnya pelan. Betul. Polisi bela Ahmadiyah, polisi.
jawabnya pelan. Bagus. Saya tanya presiden bela Ahmadiyah, presiden jawabnya pelan. Bagus. Begitu saya tanya Hab, tanyanya pelan. Habib bela Ahmadiyah, Habib kencang. Bagus. Lama sentimen Habib loh. Tapi nggak apa-apa, para kiai jangan tersinggung yang hadir di sini. Saya sebut Kiai Bagong, Habib Bagong supaya adil. Dari RT disebut sama presiden, Kiai sama Habib nggak disebut, nggak adil, betul? Betul? Jadi adil nggak? Adil. Sekalian supaya saya nggak ditangkap lagi. Bukan kalau Kiai sama Habib kita nggak sebut, ditangkap oleh polisi. Habib menghina pemerintah. Wah. Nah, kalau sekarang polisi mau tangkap Habib menghina presiden, ya tunggu dulu, kan Kiai sama Habib bohong. Betul? Betul? Betul. Akbar. Allahu Akbar. Ada tokoh nasional ngomong gini, saudara. Mantan ketua MK, gelarnya profesor doktor lagi. Apa dia bilang? Biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Astagfirullahaladzim. Kita kan punya cucu-cucu ya. Jawab jangan. Jawab jangan. Wartawan pada datang, Habib, bagaimana ini Habib? Ada tokoh nasional, profesor doktor, mantan ketua MK mengatakan biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya, jangan kita ganggu. Saya jawab, saya setuju. Saya setuju, tapi syarat kasih tahu sama itu tokoh, kalau besok istrinya diperkosa sama penjahat, tolong katakan biarkan penjahat menikmati kejahatan. Islam, betul? Dia bilang biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Nah sekarang kita balikin, bini lu diperkosa sama orang, jangan marah. Biarkan saja pemerkosa menikmati istrimu. Betul? Betul. Lu boleh tonton bini lu di dalam orang. Lalu saya mau tanya umat Islam di sini, kalau bini kita ada yang ganggu, marah tidak? Wajib marah tidak? Wajib marah tidak? Wajib bela istri tidak? Jaga istri tidak, wajib lindungi istri tidak. Jadi kalau ada yang mau ganggu istri kita, wajib lawan tidak. Itu baru orang Islam. Nah sekarang begitu juga, kalau agama kita diperkosa orang, dinodai, kesucian agama kita diganggu, lawan tidak. Siap lawan. Mana lebih penting istri dengan agama? Mana lebih penting istri dengan Islam? Takbir. Istri saja kita wajib jaga kehormatannya, wajib bela kesuciannya, apalagi agama Islam. Begitu ngomong enak, biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya. Bagong. Orang gila tuh bener. Jadi dia gelar profesor doktor, mikir aja nggak bener, otaknya juga ngungkul kali ya. Masya Allah, makanya anak menjadi orang kampung begini. Betul? 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 Saya dari dulu ceramah dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, enak, nggak ada yang ngomongin ngawur sudah. Profesor doktor, nggak di hotel ngomongnya model begitu, iya, unyil. Masya Allah. Jadi sekali lagi, apa boleh kita biarkan Ahmadiyah menikmati kesesatannya? Apa boleh kita biarkan Ahmadiyah menodai Islam? Apa boleh kita biarkan Ahmadiyah mengganggu kesucian Islam? Tidak. Siap lawan Ahmadiyah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lagi teriak-teriak bubarin Ahmadiyah, bubarin Ahmadiyah. Dibelokin ke TV, bubarin FPI. Nah kita ngomong kemana, dia ngomong kemana? Ayo saya mau tanya, yang mesti dibubarin FPI atau Ahmadiyah? Ahmadiyah. FPI atau Ahmadiyah? Ahmadiyah. Baik, saya mau tanya, apa boleh umat Islam bela Ahmadiyah? Ya. Hati-hati bu, hati-hati. Ada Kiai Bagong belain Ahmadiyah, sampai mati, kuburannya ambles 3 kali. Subhanallah. Ambles 3 kali. Apa gimana nggak ambles? Malaikat ada diinjak ambles. Dia betul diinjak lagi sudah. Malaikatnya kesel. 3 kali.
Alhamdulillah. Soalnya pakai nasihatin Habib zaman lawan kiai nanti Habib kualat ye. Dia yang kualat mati duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuburannya ambles.